Baik, selamat siang kepada Ibu Leoni sebagai dosen pengampu mata pembelajaran leadership dalam per-unit Star Trek ini. Perkenalkan, saya Raditya akan mempresentasikan analisis kepemimpinan saya dengan subjek Bapak B.J. Habibie, yaitu Presiden Republik Indonesia ketiga. Nah, alasan saya memilih tokoh ini adalah dengan memilih Bapak B.J. Habibie sebagai subjek analisis dalam tugas leadership ini, saya ingin lebih mengetahui serta memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan beliau selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengetahui tipe kepemimpinan seperti apakah yang beliau ambil dalam memimpin negara ini. Kemudian, yang kedua adalah saya ingin dapat meneladani seorang pemimpin yang baik, tidaklah pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan namun juga kecakapannya dalam berpikir. Kita masuk ke biodata dan profil beliau. Jadi siapa sih sebenarnya B.J. Habibie ini? Dengan gelar dan nama lengkap Profesor Dr. Engineer Haji Baharudin Yusuf Habibie Frank, atau yang biasa kita sebut sebagai Mr. Crack, Bapak Teknologi Indonesia. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, menempuh pendidikan Teknik Penerbangan Teknik Hostel Aisyah Jerman, dan mendapatkan gelar Dr. Engineer Summa Cum Laude pada tahun 1965. Kemudian, karir awalnya dengan menjabat sebagai Insinyur Marcel Bolko Bolom, MBB, Jerman, hingga menjadi Wakil Presiden Soeharto. Sebelum menjadi Presiden, Bapak B.J. Habibie ini juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, serta memimpin 10 BUMN Industri Strategis, dan hingga akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Kita lanjut untuk mengetahui sisi positif dari jembatan menuju demokrasi beliau ini. Meski hanya 1 tahun 5 bulan B.J. Habibie menjabat, kebijakan Habibie meletakkan fondasi reformasi yang masih berlaku hingga saat ini. Pertama adalah kebebasan pers, pemilu 1999, otonomi daerah, kebebasan sipil, juga stabilisasi transisi. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tipe kepemimpinan seperti apakah yang beliau ambil dalam menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, beliau adalah pemimpin yang karismatik, daya tarik personanya yang kuat, kecerdasan Bapak B.J. Habibie yang tidak bisa kita ragukan lagi, cara bicaranya yang menggebu, dan juga kisah hidup yang inspiratif, termasuk kisah cintanya dengan Ibu Ainun menjadikannya sosok yang dikagumi lintas generasi. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan yang visioner. Sebagai pemimpin yang visioner, sejak menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, beliau memiliki visi jangka panjang dan juga lompatan teknologi agar Indonesia tak hanya agraris, tapi juga negara industri berbasis iptek, konsisten di bawah hingga beliau menjadi presiden. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan expert power. Otoritas dan pengaruhnya bertumpu kuat pada keahlian teknis ilmiah kelas dunia yang jarang dimiliki oleh pemimpin politik lain, diperkuat juga oleh reference power dari kekaguman publik. Selanjutnya, kita akan mengambil kesimpulan bahwa B.J. Habibie paling tepat digambarkan sebagai pemimpin transformasional dan visioner dengan basis expert power yang kuat dibalut gaya yang lebih demokratis dan partisipatif dibanding pendahulunya. Jadi, Bapak B.J. Habibie ini bisa dibilang sebagai presiden yang cukup mengambil andil dalam masa reformasi Indonesia. Kita lanjut ke capaian-capaian beliau di masa jabatannya. Yang pertama ada di bidang teknologi dan juga kedirgantaraan. Faktor Habibie atau Habibie Factor, rumus perhitungan kerekatan struktur pesawat. Crack propagation on random spectrum loading yang diakui dan dipakai di industri penerbangan di dunia, dan itu tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian adalah pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat komuter turboprop pertama rancangan asli Indonesia terbang perdana pada tahun 1995, dan juga IPTN atau juga PT Dirgantara Indonesia, mendirikan dan membesarkan basis industri strategis kedirgantaraan nasional, kini menjadi PT DI. Kemudian 10 BUMN industri strategis, memimpin dan mengonsolidasi BUMN di sekitar kedirgantaraan, perkapalan, persenjataan, dan juga elektronika dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke warisan pasca kepresidenan beliau. Yang pertama, beliau mendirikan The Habibie Center, lembaga think tank yang fokus pada demokrasi, hak asasi manusia, dan juga hubungan internasional. Kedua, ikon Bapak Teknologi, menjadi ikon nasional yang menginspirasi generasi muda di bidang sains, teknologi, dan juga rekayasa. Kemudian kita bisa melihat, dan siapa sih yang tidak tahu Habibie dan Ainun? Kisah hidupnya bersama mendiang istri diabadikan dalam buku dan juga menjadi film pada tahun 2010, memperkuat citranya sebagai figur yang inspiratif.
saya menyimpulkan bahwa pemimpin ilmuwan di titik paling genting sejarah Indonesia adalah B.J. Habibie. Memadukan kapasitas ilmuwan kelas dunia dengan tanggung jawab kepala negara pada momen paling genting dalam sejarah modern Indonesia, meski masa jabatannya singkat dan diwarnai kontroversi, terutama soal Timur Timur, warisannya dalam meletakkan fondasi demokrasi, kebebasan pers, multipartai, otonomi daerah, independensi bank sentral, serta kontribusinya membangun budaya iptek dan industri strategis nasional menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sekian dalam presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata atau informasi yang salah, akan saya perbaiki di kemudian hari. Terima kasih.